Sinergi berbagai sektor, optimis RI jadi negara maju 2045. Misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 ternyata disambut baik oleh beberapa pihak. Untuk mendorong pemulihan ekonomi sejak tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup upaya pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran. Untuk tahun 2020, anggaran PEN adalah sebesar Rp695 triliun. Sementara pada tahun 2021, alokasi anggaran PEN mencapai Rp699,4 triliun. Staf ahli Menkeu bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan Yon Arsala mengungkapkan, berbagai lembaga internasional memprediksi Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Prediksi dari berbagai lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 itu tentu tidak asal dibuat saja. Tentu punya pertimbangan misalnya dengan faktor demografi yang sangat memungkinkan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, usia produktif yang sangat tinggi, dan sebagian besar tinggal di perkotaan, serta 80% lebih berpenghasilan menengah. Potensi-potensi tersebut menjadi ekspektasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan kemungkinan besar Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pendapatan per kapita mencapai $30.000. Tentu itu cita-cita Indonesia maju di tahun 2045. Namun kemudian hal ini tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin mencapai kondisi yang telah disebutkan. Beberapa syarat tersebut yakni dilihat dari kemajuan infrastruktur yang harus memadai, hubungan infrastruktur berkenaan dengan pembangunan di berbagai bidang dan menjadi kunci investasi yang akan masuk ke Indonesia. Syarat tersebut dapat dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas hingga kebijakan ekonomi yang baik. Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, untuk meraih cita-cita sebagai negara maju di tahun 2045, nilai produk domestik bruto atau PDB terbesar kelima di dunia dengan pendapatan per kapita lebih dari $23.000. Untuk meraih hal itu, Indonesia harus konsisten menekan pertumbuhan ekonomi nasional dengan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang konsisten antara 5,7% sampai 6,2% per tahun. Yon Arsala mengakui untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju di 2045 membutuhkan dana dan SDM. Oleh sebab itu, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai reformasi fiskal sejak tahun 1983 hingga hari ini dengan ditetapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Serta diperlukan koordinasi yang baik dari setiap instansi dan lembaga terkait untuk bersama-sama mengatasi pandemi dan sekaligus memulihkan perekonomian. Untuk mencapai kondisi yang ideal ini, banyak hal yang harus kita wujudkan. Yang pertama dan utama adalah bagaimana prasyarat ini karena tidak bisa gratisan. Begitu, ada uang, ada SDM yang harus dikerahkan. Pemerintah secara konsisten melakukan perubahan di berbagai posisi, kata Yon Arsala. Adanya reformasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan tidak hanya kualitas penerimaan tapi juga kualitas belanja inovatif yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya reformasi fiskal ini dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM. Di sisi lain, Indonesia maju pada tahun 2024 juga disambut baik di kalangan pengusaha. Pengusaha nasional pemilik PT Adaro Energi Tbk Garibaldi Thohir mengatakan optimistis terhadap masa depan perkembangan ekonomi Indonesia tetap pada jalur pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membocorkan 4 tips untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah di 2045 mendatang. Untuk mewujudkan target besar tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas, infrastruktur yang bagus, birokrasi yang mumpuni, hingga regulasi yang baik. Pemerintah pensiunkan PLTU, begini rencana produsen batubara. Pemerintah berencana mempensiunkan PLTU batubara secara bertahap hingga 2060. Upaya ini dilakukan untuk netral karbon dan membuat produsen batubara harus bersiap melakukan hilirisasi. Apalagi selama ini batubara dianggap penyumbang emisi karbon tertinggi selain karbon dioksida. Dalam hal ini, pemerintah memiliki maksud ingin mempercepat transisi ke energi baru terbarukan, yakni merujuk pada KTT COP26, dan Indonesia pun bertekad untuk mendukung pensiun dini fasilitas pembangkit batubara. Berdasarkan peta jalan yang dibuat pemerintah, pada tahun 2031, pemerintah akan mempensiunkan PLTU tahap pertama untuk substrikal. Selain itu, investor dari belahan dunia juga mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasional pembangkit batubara lebih awal sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah mengidentifikasi sebesar 5,5 gigawatt pembangkit listrik tenaga uap batubara yang masuk ke dalam daftar pensiun dini. Namun untuk mematikan pembangkit-pembangkit itu, Indonesia membutuhkan dana sebesar 20 hingga 30 miliar dolar AS selama 8 tahun ke depan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Nantinya, pembangkit batu bara akan digantikan oleh pembangkit dari energi baru terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk mencapai target Nationally Determined Contribution di 2030 dan Net Zero Emission pada 2060. Kapasitas pembangkit listrik pada 2060 diproyeksikan akan mencapai sebesar 587 gigawatt, di mana sebesar 35 gigawatt akan dipasok dari PLN. Menyikapi rencana pemerintah Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resource Tbk Dilep Srivastava telah menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung penerapan energi hijau di Indonesia. Meski demikian, batu bara tetap masih dibutuhkan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Kami juga terus mengembangkan proyek batu bara bersih seperti gasifikasi. Kami tengah mengembangkan proyek metanol mencapai 1,8 juta ton yang bisa beroperasi pada 2024 mendatang, kata Dilep. Dilep Srivastava membenarkan bahwa batu bara menjadi kontributor utama terhadap karbon dioksida dan emisi, namun pihaknya juga memiliki pandangan lain terkait kenyataan di lapangan berbeda. Salah satu yang ia sebutkan ada permintaan energi dan daya terus bertambah pesat. Pasca pemulihan pandemi, penambahan akan terus bertambah kuat. Faktanya, secara global batu bara masih menjadi 50% dari bahan baku dari setiap daya yang dihasilkan dan di Indonesia sekitar 60% hingga 70%. Sementara ini, menurut Dilep Srivastava, belum ada yang dapat menggantikan batu bara secara kapasitas, ketersediaan, dan harga terjangkau. Untuk itu, menurut Dilep Srivastava, Indonesia butuh setidaknya 20 tahun sebelum tindakan mencari pengganti yang terjangkau dapat dilakukan. Berdasarkan berbagai riset, untuk Indonesia setidaknya membutuhkan 40 miliar US dollar untuk memulai pensiun dini PLTU. Untuk itu, menurutnya langkah ini tidaklah mudah dan dibutuhkan proses. Untuk itu, dalam strategi jangka panjang untuk 10 hingga 15 tahun ke depan, hilirisasi dilakukan melalui gasifikasi batu bara. Lewat anak usahanya Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia, perusahaan akan berperan sebagai pemasok batu bara untuk proyek gasifikasi. Selain hilirisasi batu bara, perusahaan juga melakukan diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi anak usahanya PT Bumi Resource Minerals Tbk yang bergerak di sektor penambangan emas dan logam. Dilep mengatakan emas, seng, tembaga, dan timbal yang diproduksi perusahaan memiliki proses yang menjanjikan di tengah fase super cycle.